Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu secara virtual kembali. Sebelum itu kita angkat doa, panjatkan doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan izinkan setiap kami untuk kami bisa beribadah kembali walaupun online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita yang daripada Tuhan untuk kami beribadah. Ya Bapa, ya Roh Kudus, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan juga berkati Kakak Angela yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut Kakak Angela itu Tuhan berhikmat bagi kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, tolong Tuhan siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dulu untuk kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian adik-adik ya, siapkan Alkitab adik-adik juga dan hati adik-adik. Kita angkat satu pujian.
Shalom adik-adik, apa kabar nih? Si baik ya, luar biasa. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan dan kesehatan buat kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan kembali. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan catatannya? Untuk kita mencatat hal penting firman Tuhan buat kehidupan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Siapkan hati adik-adik, siapkan sikap yang baik untuk kita menghadap Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ya Roh Kudus, berikanlah kami hikmat Tuhan. Berikanlah kami hati yang tenang untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan laksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kakek Angel yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh kakek Angel. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti luar biasa ya, baik. Pasti sudah mulai hampir jenuh. Apa memang sudah jenuh nih? Di rumah udah hampir 2 tahun ya, di rumah terus. Mau ke mall juga sekarang harus pakai surat vaksin. Nggak kayak waktu itu kan bisa ke mall walaupun tutup. Tapi tidak mengurangi semangat untuk kita beribadah, tetap beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kakak memasuki firman Tuhan pada minggu ini, pada pagi hari ini, kakak mau tanya dulu sebelumnya nih. Siapa yang suka melawan orang tua? Ayo, pasti di antara kita pasti ada aja yang pernah melawan orang tua. Kakak juga pernah kok. Kenapa sih kita melawan orang tua? Kenapa sih kita membantah orang tua? Kenapa sih kita tidak mau mendengarkan orang tua? Kadang kita males ya adik-adik ya, apalagi di usia kalian ini paling gak suka yang namanya bawel. Apalagi mama ya, mama itu kan terkenal cerewet-cerewetnya ya. Tapi adik-adik tahu gak bahwa cerewetnya mama, marahnya mama itu penting dalam kehidupan kita. Penting sekali adik-adik. Karena orang tua itu bukan marah sebenarnya kepada kita, walaupun memang konsepnya seperti marah ya, kayak marah-marah kamu ini, tapi bukan adik-adik. Orang tua kita itu sayang sekali sama kita. Dia menegur kita ketika kita salah. Karena firman Tuhan sudah berbicara, di hari ini temanya mendengarkan nasihat orang tua. Ambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca, kita buka Alkitab adik-adik, Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbicara tentang nasihat untuk mencari hikmat. Judulnya, kenapa sih kita harus penting mendengarkan mendengarkan orang tua? Ya, firman Tuhan juga mendengarkan nasihat orang tua. Kenapa kita harus penting mendengarkan itu? Mari kita baca adik-adik untuk Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat itu judulnya. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Aku stop sampai sini dulu ya adik-adik. Di sini firman Tuhan berbicara tentang hai anak-anak. Anak-anak itu bukan usianya masih belasan tahun, masih 5 tahun, bukan. Anak-anak itu termasuk kakak, termasuk mama juga anak-anak. Di sini di Alkitab, anak-anak itu berbicara tentang kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini Tuhan bilang, hai, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah,
dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Jadi adik-adik, nasihat orang tua itu sangat penting buat kehidupan kita, buat masa depan kita. Walaupun kadang orang tua cara penyampaiannya kadang bisa pakai emosi, tapi itu bukan berarti orang tua itu tidak sayang sama kita. Itu adalah salah satu cara didik, salah satu cara nasihat untuk membentuk karakter hidup kita di masa depan jauh lebih baik. Karena Tuhan bilang di sini, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Orang tua ini perantara kita. Orang tua ini wali imam kita di dunia. Karena Tuhan itu berbicara lewat siapapun. Nasihat orang tua itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat siapapun. Bisa lewat kita berbicara apa kata Tuhan, kita kasih tahu ke orang tua, kasih tahu ke teman, ke guru, ke siapa. Karena Tuhan berbicara itu kepada siapapun, bisa melalui siapa, bukan hanya orang tua. Adik-adik ya, jadi nasihat orang tua itu penting bagi masa depan kita, kehidupan kita. Ada satu cerita, kakak pernah nonton ini di TV. Jadi ada seorang tiga remaja yang mabuk. Jadi mereka ada 3 remaja mabuk. Dan satu temannya ini tidak mabuk. Tapi aku sebutlah nih namanya, ini A, ini B, C, D. Si A ini tidak mabuk, si C ini mabuk, dan si A ini mau pergi sama temen yang mabuk, si B, C, D ini. Si A ini izinlah kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak kasih dia pergi sama temannya yang mabuk ini, karena orang tuanya itu tahu apa akibat yang akan terjadi sama anaknya nanti ketika mereka pergi. Karena posisinya B, C, D ini, temannya ini sedang mabuk. Ya, mabuk, minum alkohol, minum minuman yang terlarang. Tapi si A ini membantah, tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia tetap pergi sama temannya. Dan seketika saat mau pergi orang tuanya bilang kepada mereka, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Jangan lupa minta pimpinan Tuhan, biar Tuhan sertai kalian di jalan. Orang tuanya ngomong kayak gitu. Tapi apa? Mereka bilang apa? Gak mungkin Tuhan bisa naik ke mobil itu, karena kami berempat aja sudah penuh tempat duduk. Ya mungkin nih kosong di bagasi. Mereka ngomong gitu. Dan sekejap orang tuanya terdiam. Lalu mereka pergi. Gak lama selang waktu kemudian, ya mobil itu kecelakaan. Tapi hanya bagian bagasi yang utuh. Bagasi depan sampai depan bempernya itu hancur. Bagian mobilnya hancur kecuali bagasinya. Nah, maksud kakak di sini adalah pentingnya kita mendengar, khususnya orang tua. Bukan hanya orang tua kita, tapi kita bisa mendengar dalam lingkungan kita. Misalnya kita lagi di sekolah, guru kita dengar. Misalnya kita lagi di gereja, guru sekolah minggu kita dengar, atau Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, atau segala macam pun. Ya, pentingnya nasihat orang tua itu buat kehidupan kita adik-adik. Karena Tuhan juga berbicara, karena kalau kita mendengarkan dan taat kepada nasihat orang tua, kita
berkat Tuhan itu akan datang sama kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak taat sama nasihat orang tua juga, sebaliknya berkat itu jauh sama kita. Yang ada malapetaka. Karena dia tidak mau mendengar. Kalau bahasa-bahasa biasanya itu bahasa-bahasa orang Batak jugul. Gak mau mendengarkan nasihat orang tua. Ya adik-adik ya, penting sekali. Nasihat orang tua itu penting sekali. Buat apa? Buat masa depan kita. Gak mungkin orang tua memberitahukan yang hal-hal buruk buat kita. Walaupun kadang penyampaian kata orang tua sama kita itu suka kita tidak bisa terima gitu, walaupun dengan pakai emosi atau urat itu wajar, tapi tujuannya sama, mengarahkan yang baik. Jadi ya penting sekali kita mau menjadi pendengar yang baik dan melakukannya. Jangan hanya mendengar tapi nggak dilakukan. Itu penting sekali adik-adik ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, pada minggu hari ini, pentingnya nasihat orang tua. Lanjut adik-adik, kita baca, tadi kita sampai ayat 2. Lanjut ayat 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, berilah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya perkataan orang tua kepada kita. Peganglah petunjuk-petunjukku, peganglah petunjuk-petunjuk, peganglah nasihat orang tua kita, maka engkau akan hidup. Dan ayat 5 ini berkata, kita lanjutkan lah ya. Ayat 5 ini berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulut. Jadi adik-adik, kalau orang tua sudah menasihati kita jangan membantah, jangan ngelawan. Tapi kita iakan, kita renungkan itu. Karena yang tadi kakak bilang, Tuhan itu bisa berbicara lewat siapapun. Bisa lewat orang tua, bisa lewat teman, bisa lewat kakak sekolah minggu yang sekarang kakak bawakan, bisa lewat guru, ya. Siapapun, opu, namburu, uda, namuda, nantulang, semuanya. Abang, adik, bisa. Tuhan itu bisa pakai siapapun yang percaya kepadanya untuk menasihati kita, untuk kebaikan hidup kita. Penting sekali adik-adik nasihat orang tua. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pentingnya mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik, minggu ini hanya sampai sini firman Tuhannya. Kakak yakin kalian paham tentang apa yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kakak yakin kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kakak yakin kalian adalah anak-anak yang baik dan taat. Kakak berharap adik-adik semakin bertumbuh dalam benih firman Tuhan.
orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang berhikmat itu mau mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat yang Tuhan berikan kepada Kakak Angel. Semoga kami bisa mengerti dan memahami ya Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati studi kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan orang tua kami, keluarga kami. Tuhan berkati juga pekerjaan, rezeki, berkat yang Tuhan telah sediakan bagi keluarga kami dan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan berikanlah kesehatan bagi setiap kami dan keluarga kami. Lindungilah kami ya Tuhan. Khususnya juga Tuhan berkatilah gereja kami ya Bapa, supaya gereja kami terus bertumbuh untuk menjadi berkat dimanapun umat-Mu berada ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan melalui gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, pulihkanlah Indonesia kami Tuhan. Apapun Tuhan, virus apapun, penyakit apapun Tuhan, kami percaya ya Bapa, semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja. Ya Bapa, pertemukanlah kami minggu depan dengan keadaan yang sukacita, dengan sehat, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, supaya iman kami bisa makin bertumbuh lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan lanjutkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya berpengharapan kepada-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup dan mendengarkan ayat hafalan, mari kita angkat satu pujian.
ibadah pada minggu ini dan pagi hari ini, kita membaca ayat hafalan kita. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya adik-adik untuk setiap minggunya ada ayat hafalan itu dikumpulkan adik-adik ya, membuat video dikumpulkan kepada guru kakak, guru sekolah minggunya, siapapun ya adik-adik, itu ada nilainya. Oke, untuk ayat firman Tuhan pada minggu ini dan pagi hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 1. Amsal 4 ayat 1. Ayat hafalan pada minggu ini Amsal 4 ayat 1. Maka bacain. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Sekali lagi ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa kembali kepada Tuhan. Kita tutup ibadah ini. Sikap yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini, supaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami lakukan firman-Mu Tuhan yang kami dengar tadi, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pertemukan kami minggu depan dengan keadaan sukacita yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah aktivitas kami selama seminggu nanti Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.